Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alang kesepi jawab ini apa kekenyangan? Apa kekenyangan? Apa lengang tu? Tinggi dikit. Aja. Batang kelapa, batang salam nak dibuat sayur berugo. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan insya-Allah kagek maksud bukan sekarang masuk surga. Amin. Batang kelapa, batang salam, batang jerami digergaji. Ibu-ibu yang dak galak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Allahu Akbar. Biada kena ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah biar lagi awak lepas lagi. Cuma untuk sementara nak bergaya dulu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Apa arti ayat yang kubacakan tadi? Kata Allah, ini hebatnya Al-Quran bu. Ini kan malam memperingati nuzul Quran. Sekiranya Al-Quran ini kuturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur terbelah. Bayangkan bu. Tapi kerana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun Rasulullah ketika menerima wahyu yang datang dari Allah, kadang-kadang gemerincing suaranya bu, di telinga Nabi. Kadang berkeringat dingin Nabi menerima syok Al-Quran turun itu. Bermacam-macam. Bahkan ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Itu Nabi ketika di dalam Gua Hira, datang Jibril, disuruh maco, dak baca naco Nabi. Baca lagi kau tu. Dia baca Nabi, kau dah baca maco. Dipeluknya sampai gemetar. Akhirnya berlari turun dari Gua Hira, balik minta selimut dengan bini Siti Khadijah. Bayangkan. Tapi masih kuat Nabi nerima wahyu itu. Tapi Al-Quran tadi ngomong, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kuturunkan uji Allah di atas gunung, gunung akan hancur terbelah. Bayangkan bu. Tapi banyak kita yang hafal Al-Quran aman, malah sehat, malah kabasir. Lau anzalna tadi, kalau ada orang datangin kawan kepalanya pening, pegang kepalanya. Nian itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Baca itu. Itu menurut kaya guru aku untuk ngobat uang kepalanya pening. Tapi pening penyakit, men pening buntu tak tahu aku. Mun pening dak kate duit, itu dak kate ubat bu. Ubatnya tu dinjuk duit itulah. Bapak Ibu yang kami hormati, itu baru pembukaan.
banyak hadir pada malam hari ini. Para alim, para ulama, pemerintah setempat, P2KD, Ketua Masjid An-Nur, kelurahan ini kan? Kelurahan Karangjayo. Ini masjid tertua di sini, Bu. Bayangkan saking tuanya, jalan depan masjid ini sebutannya Jalan Belando, bayangkan. Ketua itu namanya. Dulu orang Aceh lewat sini, boleh? Orang nak ke Medan lewat sini. Orang nak ke Riau lewat sini. Sekarang lah lewat jalan gede situ. Melewat sini kamu marah pula kena mobilnya gede ni anak. Tak dibolehkan. Dulu lewat sinilah. Allah, kalau dari Ropit tu berapa jam itu? Nak ke Linggau. Makannya di Pangkalan. Uji bak aku dulu. Nah, Uji ngomong di mana lah di Pangkalan. Dulu tu ngomong. Nah, sekarang aku tahu. Dia cerita kan, ternyata aku ceramah di dusun Pangkalan situ. Oh, ini dusun tempat rumah makan yang tempat orang berhenti zaman dulu. Allahu Akbar, perkembangan zaman, Bu. Para guru, tak sempat sebutkan saya satu persatu yang sempat hadir. Kemudian aku agam nian kalau datang ke Keranjaya ni, Bu. Alangkah banyak orang tua-tua itu, nah masih gagah. Allahu Akbar. Gagah-gagah masih ada. Dusun-dusun lain, tak usah ngomong dusun aku Batu Kucing be. Kalau sikok lagi kalau yang tua, ialah adik bapak tu yang paling bungsu. Lainnya tu muda-muda kalau. Tak sampai tua-tua lah laju. Allah, nah ini di sini banyak tua-tua aku jengok. Itu yang kita jengok masih baca ke masjid, yang di rumah pasti masih ada. Yang tak sempat lagi ke masjid lah tua. Dipanjangkan Allah umur. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang, insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena aku jarang kalau ceramah di Kerangjaya ini, pokoknya tak Tanjung Atap, di dulu Tanjung Batu. Kamu duduklah mantap-mantap, yang nak tidur-tidur, aku nak ceramah sampai jam 1. Alang kelamu. Langsung sahur pokoknya. Ya. Tidur-tidur. Lemak kan masjid ini, lemak, tenang ya Allah. Panjang dulu kan dinding itu. Sekarang lado di situ pula. Allah. Artinya tidak menyurutkan ketika ada masjid lagi. Di situ ada masjid kan, dekat SD. Lah sekarang di dekat yang di belakang rumah makan Senamo tu kan, Haji Ali tu, ada masjid juga kan. Tapi ini tak kurang, tidak pula kecil, malah besar. Berarti memang lah banyak nian umat tu berarti. Lah wajar nian 2-3 ikut itu. Bahkan apalah salah lagi. Bangun lagi ke sana-sana. Simpang Danau. Cuma malah Simpang Danau ke Kak Basir lah judak sini. Nah, jaku Kak, sejak kapan Kak nama Haji Muhammad Basir SPD MSG? Ujaku apa spesial pembaca doa? Soalnya aku tak terdengarnya kuliah. Rupanya uji nyoli Ustaz Ali Haji Muhammad Basir Simpang Danau. Apa yang sikut? Muda suara segala jadi. Allahu Akbar. Muda seraya segala jadi. Sesuai jaku. Sesuai nian 2019 bulan 12 dia dapat hadiah diumrohkan dari pemerintah daerah Musirawas Utara. Yang terakhir pula hampir tertinggal. Dan aku juga hampir tertinggal juga jadi pendamping ketika itu. Maka baca bersama dia. Nangis Bu, dia keliling Kaabah Bu. Dan nyangko Bu bahasa gawin ni. Siapapun datang ke Mekah Al-Mukarramah, kalau dia tak nangis ketika mengeliling Kaabah, itu hatinya keras bagaikan batu. Batu apa di sini? Batu tawon. Sekeras-keras hati wong Bu, kalau lah nyengok Kaabah tu nangis tu lah, dekat tidak nangis. Kalau aku lah mulai nangis tu di Madinah itu Pak. Ketika turun malam-malam, kami kan dari bandara langsung ke masuk hotel.
Tak tahunya terdengar suara malam itu, punya azan pertama itu. Jam berapa itu? Jam 3 apa jam 4. Nah, ujaku lah subuh ini berkejutan. Rupanya belum, rupanya di sana tuh ada azan yang peringatannya istilahnya. Memberitahu nah macam itu nah. Nah, itu perlu digarisbawahi itu, ingat. Di Madinah lagi ada azan itu, azan nunjuk tahu. Kemudian baru azan subuh nian. Turun dari hotel itu, Bu, berjalan menuju Masjid Nabawi, itu aku lah nangis keseduh-seduh. Apa yang aku tangiskan? Ya Allah, jujur baik ayahku tak kesini, tak sempat kesini. Aku sempat kesini. Nah, itu yang aku tangiskan. Mudah-mudahan jaku keinginannya, amal hajinya, amal umrohnya dapat, karena sudah keinginan tapi tak sempat kan. Nah, mun di Karangjaya ni ada azan jam 4, jam 3, asalnya adong datang. Apa hal ini? Model baru ini apanya? Nah, padahal di Mekah sudah ada, di Madinah. Azan peringatan, kemudian azan subuhnya nih. Itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini malam yang ke-17 ya bulan Ramadan. Jika Basir pokoknya di dusun nak ngepasnya Ustaz Ali. Pas malam 17 itulah ketika turun Al-Quran itulah kami nak memperingati nuzul Al-Quran. Jadi jaku lado yang lain nak ngajak suka menang lah, Karangjaya duluan jaku, kamu mundur. Alhamdulillah besok insyaAllah di suka menang. Malam ini malam yang ke-17, berterima kasih syukur nian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. 1400 1500 tahun yang silam itu Rasulullah, Bu, sebelum Ramadan 3 bulan sebelumnya dialah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab, kata Nabi. Berkahilah kami bulan Ramadan, Syaban, dan sampaikanlah dan pertemukanlah aku, kata Rasulullah, di bulan Ramadan. Nah, Nabi lagi berdoa, Pak. Nabi lagi berdoa memohon dengan Allah supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Kita dah galak. Nah, macam mana lagi kira? Nabi lagi, ya Allah, aku ulangi lagi. Kalau dah baca bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia nya baik. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab. Bertemu bulan Rajab. Lepas tu berkahi aku bulan Sa'ban, dan datangkan aku, pertemukan aku, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Nabi lagi ngucap itu, kita dah galak, alangkah sombongnya. Itulah galak dicabut duluan sebelum Ramadan tu. Bertemu Nabi dengan bulan Ramadan. Setelah bertemu, Nabi melakukan ibadat dengan solat tarawih, witir, puasa dan lain-lain ibadat. Kemudian di akhir Ramadan itu Nabi nangis, Bu. Rasulullah nangis terseduh-seduh sampai sahabat tu berdiri. Ya Rasulullah, siapa yang menyakiti hatimu sehingga kamu menangis? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang menyakiti hatiku. Aku nangis, inilah sudah di ujung bulan Ramadan. Aku nangis, tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jadi di akhir Ramadan nangis. Sebelum Ramadan tertawa-tawa kesenangan. Kita ni yang terbalik, nak Ramadan susah. Pas nak lebaran, oh senang nian, bukan main. Jangan nian lebaran tu tertunda, marah. Pernah ada tahun berapa tu ya? Ya, tertunda lebaran, ngamuk galau, terang ring telepon. Terutama Kementerian Agama ditelepon. Kenapa bisa terjadi macam tu? Macam mana nian pemerintah ni? Ngapa urung lebaran ni? Lah sabar, urung hari ini besok. Ya lemang ini nah, basi. Lemang basi, daging basi ujinya. Uji aku masuk kulkas, di dusun dah kata kulkas. Nah, cocok benar je aku ini. Tapi Nabi sedih meninggalkan puasa. Ketika nak menghadapi bulan Ramadan, dia bersenang.
Barang siapa yang bersenang, bergembira ria menghadapi bulan Ramadan, maka terhindar dia dari asap api neraka jasadnya. Amin ya rabbal. Itu mun senang. Mun kamu mulai Ramadan ngomong, nah, apa dah ajaku? Kula ngomong nian, nyari duit ni kuat-kuat setahun ini, uji lakinya apa? Lah kuat awak ni. Pergilah yang berkokok, baliklah yang nyangkuk. Nyari duit ini. Tapi ya rezeki terbatas, Bu. Dunia ini semakin dikejar semakin jauh. Semakin dikejar semakin jauh. Kalaupun bertemu dengan yang kita kejar, dikit yang kita dapatkan. Jadi sedang-sedang baik, Bu. Nasib kita, rezeki kita, insya-Allah mudah-mudahan. Kita ni nyari rezeki ni ikhtiar baik. Berjalan baik. Allah lah ngaturnya kalau. Tapi yo mendak nyari nian masalah. Tapi yang taat kepada Allah itu yang paling penting. Karena orang yang taat kepada Allah, yang bertakwa itu, walaupun dia duduk pun rezeki datang. Bayangkan, Bu. Apalagi dia nyari duit. Maka aku ngomong, ketika kamu sudah nyari duit yang susah payah, alangkah bagusnya kalau kamu disertai dengan ibadat kepada Allah. Karena mohon maaf, orang yang ibadat itu dia diam lagi rezekinya datang, apalagi dia begawi. Nah, kita mana? Pernah ada sebuah kisah. Apa ya nian? Apa ya nian? Kamu tidak begawi, tidak nyari duit, rezeki datang. Jadi kita buktikan ujungnya. Kita buktikan ini orang alim ini, orang yang ibadat. Macam mana buktinya? Aku nak pergi ke dalam gua, be. Aku nak pergi dalam gua, aku nak dekat diri dengan Allah, be. Aku nak berzikir, aku nak beribadat di dalam gua. Duduk orang itu. Uji yang ngomong tadi, mati kau. Mati maksudnya makan, tak makan. Atang dia di situ. Tak tahunya, Bu, belumlah sampai 2 hari, besoknya hujan deras. Tak tahunya ada orang berjalan bawa barang banyak makanan, berlabuhlah di gua tadi. Berhenti berlindung, ketemulah dengan orang itu. Naklah dapat makanan. Tak tanggung-tanggung. Apa kau di sini? Dekati, aku nak dekat diri dengan Allah baik. Lah kau dah nyari duit, bukan tak nyari, pengen baik aku nak nyari ini. Nah, dem, berapa hari kau di sini? Tak belum tahu. Nah, uang itu lah makan. Sudah itu yang uang yang nawak barang tadi, kapilah tadi, ditinggalkannya dulu. Mun pengaji seminggu, nah aku nak kau seminggu makanlah kau ini. Kawannya tadi lah ngomong, lah mati baca. Lah mati ujinya. Tak tahu, pas 3 hari datang. Pendatang masih hidup. Lah masih hidup kau. Lah iya ngapo? Aku kok cuma nak bukti ke baik. Kalau orang taat kepada Allah, pasti rezeki akan datang. Nah, jadi maksudnya itu dari cerita aku tadi, orang yang tak begawe baik, punya taat pada Allah dapat rezeki. Apalagi nye begawe, nye taat, maksud aku cuma itu. Pasti rezekinya lebih banyak lagi. Itu maksud gambarannya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ni banyak tak yakin. Apalagi tadi pas mulai nak Ramadan, mulai uji bininya. Itulah nyari duit ni setahun kuat-kuat. Inilah Ramadan nak datang, ia uji lakinya ngapo. Kalau Ramadan datang ngapo. Iya kita ni pengeluarannya banyak. Perasaan Ramadan itu kan ngurang makan. Saja kita makan 3 kali, makannya cuma sore dan subuh baik. Ya tapi makanan tu nak lemak lah. Nah uji bininya. Nak lemak mak mano. Lah kalau baca tu kita ni puasa. Kalau baca minuman tu ada kolak, ada air dogan, ada air sirup. Nah uji lakinya gawatnya gawe ko. Tadi dibuktikannya minuman banyak 5. Cak tadi be kami buka banyaknya makanan. Bertiga wae kami ada 4 lah. Nasi nam tak makan lagi. Kurma biasa makan 3 ekor. Kena aku takut get kurma ni basi tak kurma dah. Lagi makan banyak aku kurma. Tapi makan kurma tu Bu, kalau baca ganjil. Dia usahakan sunnah Rasul makan kurma itu ganjil. Tak tahu mentadi itu ganjil apa tidak, Kak. Banyak makannya aku.
Jadi makannya 1, 3, ganjil tuh 5, 7, 1001 juga ganjil. Apaan kamu lah ngambil 9 mulai uji apung rumah, apa kalau kita yang ngambil ujung rumah ngomong, apa dah ninggal untuk besok pula kurma ini. Agak 9 kamu tuh ngambil. Ganjil kan? Nah, itu jadi artinya makan usahakan yang ganjil kalau kurma. Menurut dalam kajiannya, ketika ganjil akan jadi obat. Tapi kalau tidak ganjil jadi penyakit belum tahu aku. Pokoknya maksudnya tuh kalau dia ganjil jadi obat. Artinya jadi obat ini bisa jadi menyembuhkan apa yang sakit di dalam diri kita. Nah, itu. Jadi kita ngikuti baiklah sunnah Rasulullah tuh ya. Jangan nak dibantah-bantah nian. Jadi ketika kita lah sudah bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita lah baca memperingati nuzul Quran, hari lahir atau hari turunnya Al-Qurannya pas di bulan Ramadan ini. Hebat Bu. Maka Al-Quran itu hebat. Al-Quran itu sesuatu yang memang istimewa. Turunnya dengan orang yang istimewa dan turun waktunya juga di bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Jadi artinya memang hebat nian. Tak sembarang. Kadang-kadang kita ni dengan Al-Quran dah basing baik. Kamu tahu tak? Yang surah Yasin itu tuh Al-Quran. Surah itu ada di dalam yang Quran gede tu. Tapi karena kita ni agak nak mudah gawe, dijadikanlah sesurah Yasin itu. Artinya kita megangnya sama cak Quran yang besar tu. Hati-hati. Ini apa di sedekah? Gaya cak magi apa itu? Berong baik. Magi Yasin tu cak magi berong. Allahu Akbar. Kadang tu bukan orang awam yang kita ini tu. Yang ngerti pula. Mun yang awam tu taruhlah. Yang ngerti lagi dah basing. Kadang aku bingung nak taruh di mana. Taruh di sini tak muat Yasin ni. Taruh di pucuk paha ragu. Kadang-kadang ditaruh pucuk handphone. Nah, jaku mahal kok. Lebih mahal dari handphone maksud aku kan. Dem taruhnya. Intinya saking kan berarti kita tuh menghargai. Dulu ibu-ibu waktu ngaji dulu zaman dulu pakai lampu colok. Nah, bawa Quran dipeluk di sini. Sekarang dah budak ujinya. Sebelum kamu nanya, Pak Ustadz, kami ini dah atik lagi Al-Quran yang itu. Kami ini Al-Quran kami di dalam handphone. Lah canggih. Boleh tak dibawa ke WC? Boleh Bu. Asal jangan dibuka itu Al-Quran itu. Paham tak? Kalau ibu punya handphone, ibu buka keluar bacaan itu tidak boleh. Tapi kalau dia tak terjenguk itu tak apa-apa. Itu kan aplikasi namanya tu. Ya ini sebelum kamu nanya, aku lah jawab duluan. Jadi tak payah lagi kamu nak nanyongin aku. Gak nak nelpon susah pula. Gak nak nanya di channel YouTube Muhammad Ali Rawas lah. Taruh pula kamu. Start. Jadi ini masuk YouTube Bu. Yang ada handphone tu kaget ngelik. Oh ini kegiatan malam ini di Masjid An-Nur. Pokoknya yang paling banyak masuk YouTube tu wajah Kak Basir. Dari siang tadi. Disorot dia kan. Ditanya pula tadi. Kak Basir, uji Kak Basir atau penjelasannya benar tak? Sependapat tak? Uji dari sini ke situ, masjid yang pertama. Benar Pak ya? Dari sini ke sana. Benar Kak? Yo. Tak salah berarti. Allah nambah ke sana. Luar biasa Bu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, artinya kita bersyukur nian ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tak bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini karena dia telah mendahului kita Bu. Kita doakan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang tak bertemu lagi bulan Ramadan tahun ini. Kita doakan Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah terima amal baiknya. Amin. Kenapa dah kata ngamin? Halo. Dengar tak tadi aku ngomong? Orang tua dan keluarga kita. Kita doakan semoga dilapangkan kuburnya. Amin. Mun aku yang ngamin baik, untuk aku baik kena, untuk kamu dah. Iya. Allah lapangkan kuburnya, amin. Diterima amal baiknya, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Nah, oi, wong tua di kuburan, nah, anakku noai.
Pun tadi kamu diam kamu. Memang ini nian kita nih Pak. Jujur baik ya. Kalau terawih ini walaupun santai, yang maca Bilal nak semangat. Yang nyawab juga semangat juga, Bu. Ini uji Bilal lah, semangat Bilal nih. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu akhirnya Bilal ni malu kan? Bilal ni malu, ngecik mulu suaranya. Kita lah sudah 17, 16 ke atas di bulan Ramadan sudah maca doa kunut. Bagus. Seharusnya ketika imam maca doa kunut, kalau baca mulai besok. Kan banyak tadi tu. Aku lagi malu pula ngamin kuat. Ku dewek gitu. Uji imam lah pertama lah ngomong, Allahumma adina fiman hadait. Dekati. Wah, tadi kan kuat ya imam tadi kan? Langsung dia ngerubah. Wa bina biman apait. Dekati. Wa tawallana biman. Nah, ujung terakhir uji imam. Mugola kamu dah ngamin, aku juga dah hafal. Laju ujungnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bu, hati kita ni nak satu. Kalau hati kita lah satu mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah akor kita ni Bu. Bertemu senyum. Bertemu senyum. Tak kata pertengkaran, tak kata perselisihan. Ibu bertemu dengan orang sama-sama berjilbab, walaupun orang dari mana, bertemu di terminal di mana, pasti kamu senyum-senyum. Tapi mohon maaf, kalau ibu berjilbab, bertemu orang pakai celana pendek, kamu senyum tak sama dia? Dia senyum dengan kamu, kamu nunduk. Kamu senyum dengan dia, ngapa ibu ni senyum dengan aku? Kena lain kan? Tapi ketika sama-sama pakaiannya, dia senyum, kita senyum. Kamu juga pakaian rapi, dia senyum, kamu senyum juga. Itulah dikatakan ini. Makanya nak besarnya umat Islam ini, nak hebat itu tadi. Ketika imam Allahumma adini fiman hadait, seharusnya kamu sempat amin. Itu baru akor itu namanya. Imam lapakan Allahumma adini fiman hadait, kamu diam. Akhirnya imam wa bina biman apait, sama diam. Wa tawallana biman tawallait. Itulah terakhirnya juga tadi. Uji imam, syukurlah aku dah kuat, aku dah pula hafal nian ujinya. Allahu Akbar. Kalau kita lah sudah sama, lah cocok, lah akor, tak berani wong nganggu kita, Bu. Aku di Linggau seperti itu. Maka budak berani daur yang percon, gar. Di babit ini yang kadang di depan imam sini, gur. Imam terkejut. Kital macam. Karena kenapa? Karena sebenarnya kita dah satu. Dari mana jenguk satu? Tu tadi ujaku tadi. Kulang lagi. Ketika imam berdoa, kamu dah ngaminkan. Sama lah cak imam doa. Rabbana atina fid dunya, diam. Bingung imam ni, apalah kendak ini. Tapi pernah Bu, ibu dengan bapak sering berjemaah berimam. 30 tahun pernikahannya, sering berjemaah bapak dengan ibu tu. Ibu itu tak pernah ngaminkan doa suaminya. Diam dia. Lakinya lah maca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Uji lakinya. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah ngamin-ngamin bininya. Penasaran lah pernikahan 25 tahun, penasaran lakinya. Ngapalah kawan tu dak galak ngamin doa awak? Ya pula kawan tu nyebut betina siko itulah. Betina yang mana je lakinya? Yang so hasanah tu kan sebut terus. Kata kami lain nyebut hasanah terus. Ya ilaha illallah jelakinya. Apa haloi? Sekali-kali sebut nama awak. Kebenaran namanya Maimunah. Nah lakinya ngomong, Rabbana atina fid dunya Maimunah. Barunya ngamin, amin aja lah bininya. Oh uji lakinya kola melali.
doa di dalam Al-Quran. Itulah kawan kau melu majelis taklim tiap Jumat. Mulai kan jayo kan tiap Jumat. Asuhan Ustaz Baron keliling. Ketika kau mengerti. Ya kawan tu pula, kan linjangan kawan nian kan Hasanah dulu. Nah, cocok benok kau itu. Kebenaran memang mantannya Hasanah, mana dak cemburu. Banyak bu, jangan main-main. Apa cerita Ustaz Bay, apa main? Ada nian yang cerita bu. Aku ni pernah ngajari wong bu. Ngajarinya bertanya, Li, kau kan sekolah agama yo. Masih dulur. Ada amalan-amalan supaya murah rezeki, supaya lapang. Ujaku mang, ada diganjari guru, bacalah iya fatah ya rozak. Yang maha membuka, yang maha memberi rezeki. Nah, itu ilmu. Mudah-mudahan malam ini ya. Ya fatah, ya rozak. Baca besok 100 kali. Tiap dia semayang, ya fatah, ya rozak, ya fatah, ya rozak, ya fatah, ya rozak. Asmaul Husna. Jadi bertemu 2 tahun lah kemudian, Li, caknya ada amalan yang lain. Kurang amalan tujuhnya. Ojak apa halnya? Kawan tu maconya mana jaku dibaca dah amalan tu ya patai rosak tu. Aku maco ya patah bae junyo. Rosak tu ngapo? Ngan musulamu aku. La ilaha illallah. Gara-gara musulamu nyenamo rosak laju dak disebutnya. Ujaku sesuai mang. Kawan rezeki kawan dak banyak. Kena ya patah yang maha membuka. Ya rozak yang memberi rezeki, yang maha membuka, yang maha memberi rezeki. Cocok nak amalan tu bertemu maka lapang. Ngentak kawan ngamal bertahun-tahun ya patah. Ya muka apa yang dibuka? Allahu Akbar. Nah ini iyo dibuka terus. Yang maha pembuka. Ya apa yang dibuka ini? Tak ada temunya. Mau ada nama toko ya muka toko. Ini ya patah. Kasnya baca tak diganti dengan amalan lain kena rosak musulamu aku. Ya Allah ilallah. Itulah kehidupan yang ada. Aku ni cerita yang ado-ado beda boleh nak yang nak dak ado itu nah. Bulan Ramadan lah bertemu. Kita malam ini lah memperingati nuzul Quran. Ayat yang kubaca tadi, kalau sekiranya Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung akan pecah. Ternyata Al-Quran turun kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menerimanya, apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Baca alam yang terbentang yang dibuatkan, diciptakan Allah ini. Kamu jengok luasnya pemandangan langit dan bumi ini. Maka kalau ibu dah usah nak ke laut bu, dah usah nak ke laut, pergi ke sungai Kerangjayo ini, ibu cucuk tangan ibu ke sungai, ibu angkat, neteslah setetes dari yang dari ini itulah yang punya kita, yang punya Allah, aliran sungai sampai ke mana kerupit. Itu gambarannya. Jadi manusia ini tak kateknya yang punyanya. Insyaallah galo. Makanya di dalam Al-Quran ya, yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah. Seluruh yang ada di langit dan bumi ini punya Allah. Kita tak punya bu. Ibu punya kacamata, punya jilbab, punya apa? Punya Allah galo. Jarum yang ada di ibu tu punya Allah galo. Sampai jarum yang kecil pun punya Allah galo. Artinya kita tak kata kendak. Maka kalau kita lah sudah dihisap oleh Allah harta kita luar biasa bu. 2004 kalau salah Aceh itu. Sekali lewat, hitungan detik, hitungan menit digulunglah oleh air. Sekali lewat. Palu yang terakhir ini, wow, terbelah bu, anyut. Maka jangan kira Murah Utara ini kan tak kata laut, tak mungkin kena tsunami. Iya, tsunami tak kena. Tsunami tak kena. Kalau yang gaya apa yang di Palu tu truk dibatasi oleh Allah, digesernya yang sini. Anyut. Selesai itu. Dah kata ngapa kalau Allah lah berkendak. Maka kita ni
Makanya melalui Ramadan ini kita ni sesuai dengan ayat yang dibaca Qori tadi, cacam. Mana sok Qori tadi tu? Lawali. Yuk, ada murid dah kawan tu. Ngajar ngaji dah. Nah tu kena awak, tu yang penting ngajar ngaji. Tu yang nak diperhatikan kan. Ada kata ini lurah dah datang ya. Yang nak diperhatikan tu. Menyengok tu jawab nah, mula murid metu, mun ada murid dak ngado dak melu MTQ. Nah, ayat yang dibaca beliau tadi apa katanya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, maka Allah dak nyuruh ya ayuhan nas, hai orang sekalian manusia, tidak. Ditujukannya kepada orang yang beriman, puasalah kamu sebagaimana puasa sebelum orang sebelum kamu, dan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, nak jadi orang bertakwa ini tidak mudah. Dikata susah tak juga. Jadi apa tak orang bertakwa ni ciri-cirinya? Pertama, orangnya sabar. Kamulah sabar lom. Ibu, suami pergi maghrib balik subuh main gap, sabar tak kamu? Sabar. Sabarlah kamu terus. Pergi maghrib balik subuh main gap lah, gap gup. Sabar tak kamu? Ngapa takut? Takut ngomong tak sabar. Aku ulang lagi. Suami pergi maghrib balik subuh main gap, sabar dah. Nah, kau kuat ngomong. Iyo, artinya ada tempatnya yang sabar itu. Kalau yang cak itu kamu tak sabar wajar. Tapi ingati, omongkan, aku ni bukan aku cemburu kamu pergi dari rumah. Tetapi gawe itu kalau tak masuk akal lagi. Ya, pergi maghrib balik subuh. Besok kita nak bergawi. Kira-kira. Namun dak nian kamu bergawi lagi, mau nak sama-sama mati nak makan batu, lajulah main gap, dak sabalik-balik je kita. Jadi itu baik ngomongnya. Iya, itu baik ngomongnya tu. Nah, mudah-mudahan sadar ya. Kadang-kadang kita ni hobi seorang laki-laki ni bu, aku ni sama kadang hobi. Lah dak katek batas lagi hobi tu lah melampaui. Dak dengar lagi, dak mikir apa yang nak diinikan lagi. Contoh, mancing ke Bengkulu. Mancing ikan ke Bengkulu. Ngapa dak di sungai sini, Bang? Ngapa dak di sungai sini baik mancing ni? Nak ke mohon maaf kalau ada yang hobi itu ya. Yang hobi. Kemana kawan? Nak mancing. Kemana? Sungai Sugihan. Alangkah jauhnya. Ongkos ke situ, ke Sungai Sugihan itu bu, dari Karangjayo ini, ongkos nak 2 juta. Bangsa melikan 2 juta di sini, banyak dah kira. Itu yang maksud aku itu kan. Jadi hobi itu kira-kira lah. Aku ni jujur aku ni hobi burung bu, melihara burung. Tak tanggung-tanggung, ku ternak ke sekarang burung tu. Aku bukan sekedar nak mendengar kicaunya, ku cari lanang, ku cari betino, ku masuk sangkar, bertelur, beranak. Murah ibu, ni kan pak. Nah, lah setuju pula orang rumah. Iya, lah setuju. Kenapa? Artinya dia juga tak merasa tersiksa ada lanang, ada betina, dan kemudian bisa diternak dan bisa secara ekonomisnya seperti itu. Nah itu yang maksud aku itu kan artinya kita ni apa yang kita kerjakan ini masuk akal tak kira-kira. Maka melalui momen Ramadan ini ciri-ciri orang bertakwa itu orang yang sabar. Sabar ini luar biasa bu. Tingkatan sabar ini hinggapnya kepada Nabi Allah itu luar biasa. Rasulullah tingkat sabarnya luar biasa bu. Dicaci, dimaki, diludai, dibabit dengan batu. Orang yang selama ini mabit dia dengan batu, ketika hari-hari berikutnya tidak mabit-mabit lagi. Penasaran Nabi, kemana lah orang yang galak mabit batu dengan aku? Rupanya sakit, didatangi Nabi. Kiranya nak munuh orang itu. Takut kepada Nabi, Nabi tenang baik. Aku dah nak munuh kau, walaupun kau dah berdaya, aku ni nak noai kau supaya kau sehat. Akhirnya orang ini kembali ke jalan yang benar. Itu tingkat sabarnya.
Belum tingkat sabar yang lain. Nabi-nabi yang lain sabarnya banyak. Apalagi sampai Nabi Ayub alaihissalam itu tingkat sabarnya luar biasa. Dia hidup umurnya sudah 80-an tahun, kemudian dia dihinggapi penyakit koreng yang luar biasa, tak sembuh-sembuh bu, sampai korengannya itu bau, sampai ulat menghinggapi diri Nabi Ayub. Ulat itu makanlah daging-daging Nabi Ayub. Berapa lama dia sakit? 13 tahun. Uji umat Nabi Ayub, ya Ayub, kau kan dekat dengan Allah, kau Nabi Allah, ngapa kau tak berdoa minta disembuhkan? Uji Nabi Ayub, aku malu. Umur aku 80 tahun, sehat, sekarang baru sakit, aku 13 tahun, tak seimbang. Caca, bu. Sanggup dah ibu? Sanggup tak? Dia tak sanggup bu. Aku tidak sanggup juga. Kita pening kepala, kadang lemari lah pecah. Kamu tu baru pening kepala sebelah, piring lah pecah, tahu risiko. Uji laki ngapo, pening kepala aku. Nah, dia 13 tahun dihinggapi penyakit. Akhirnya Nabi Ayub ni disingkirkan, diasingkan oleh keluarganya. Keluarga lah tak peduli, tak usahkan keluarga yang jauh. Anak dan isteri pun tak menghampiri Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub diasingkan dalam sebuah gua. Di dalam sebuah gua, apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, di dalam sebuah gua ini makhluknya cuman aku dan ulat inilah. Makhluk lain tak ketik. Sementara ulat ini kalau kubunuh, kasihan aku. Dia nak makan. Jadi kalau dia dekat dengan, diambilnya seulat tu, dicabutnya di badannya bu, ditaruhnya. Ketika dia nak kembali ini lagi ditaruhnya lagi. Kalau aku biarkan mati ulat ini, biarlah dia makan diri aku. Hebat dah itu tingkatan sabarnya. Akhirnya uji Nabi Ayub, ya Allah, biarlah ulat ini memakan diriku sampai habis, daging-dagingku makanlah. Yang penting ulat ini jangan masuk ke rongga mulutku. Kalau dia masuk rongga mulutku, dia akan masuk ke dalam makan hati aku. Kalau dia makan hati aku, ku dak baca ngingat kau lagi ya Allah. Sabar dah itu. Oh, nangis bu. Disitulah datang pertolongan Allah. Allah dengar kata-kata Nabi Ayub seperti. Adanya tak ngomong, ya Allah sembuhkan aku dak, ni malu. Cuma dia ngomong itu baik. Ya Allah, saya ulangi, ya Allah biarlah ulat makan diri aku, habislah. Yang penting ulat jangan masuk dalam mulut aku. Kalau masuk ke dalam sini kayak makan hati. Makan hati ku dak baca ngingat kau lagi ya Allah. Disitulah datangkan pertolongan Allah. Langsung merintahkan Jibril, ya Jibril, temui Nabi Ayub. Suruh dia hentakkan kakinya, kaki keluar air, mandi dan minum. Dihentakkan kakinya dan minumlah air dan mandi. Kembali sembuh seperti semula. Itu tingkat sabar seorang Nabi. Kalau kita ni tadi baru sakit lutut, bela dak keruan lagi. Ngapa dak terawih dem? Sakit lutut. Salah kalau pokoknya. Lah kan imam tu lambat, tak perlu nak buru-buru. Dem lambat, ngantuk. Ketemu imam lambat, ketemu imam cepat, dia ngomong lain lagi. Dak tahu maknina itu tu. Sakit aku lutut aku. Dak mikir wong. Nah lah salah lagi. Nah imam yang model mana ini? Tapi kalau aku kak lebih cepat dari itu kak aku kak. Ya tapi tak apa. Saking kan, karena ngapa? Kalau aku mohon maafnya, kalau aku dah cepat, ya aku mohon maaf. Aku ngantuk, dah usah ke kamu. Aku yang ngantuk. Tapi memang banyak yang protes, salah kecepatnya. Tapi memang kita ni kan namanya juga puasa. Puasa itu kita makan ya, makan tu pasti banyak. Pasti kalau kita dak bergeraknya lebih ni ngantuk, memang harus bergerak. Itulah yang jaku semangat tadi. Ketika bila semangat, kita semangat juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lah semangat masih juga. Kadang-kadang kalau memang saya itu tahu diempasnya mic dem kak. Saya go, kamu ni cuma baik. Dosa pakai mic begitu. Aku bersuara, kamu tidak. Nah itu ya. Maka melalui bulan Ramadan ini pertama untuk mencapai ciri orang bertakwa itu orang yang sabar.
Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa itu orang yang pacak memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu penting kalau itu. Pak Ustaz, kalau dia salah dengan aku tetap memaafkannya. Maafkanlah kesalahan orang lain. Jangan selalu tiada maaf bagimu, karena engkau telah menyakiti diriku. Caca. Karena ada dusta di antara kita. Nah, laju panjang ceritanya. Maafkan kesalahan orang lain, Bu. Ya, ada yang bertanya dengan aku, Pak Ustaz, dia lah ninjak kaki kita, Pak Ustaz. Kita masih nak minta maaf dia. Kalau bisa minta maaf. Ketika orang ninjak kaki kita di sini, kita ngomong, maaf Bu, angkatlah kaki ibu tu, karena kakiku nak dipakai. Alangkah sabarnya. Anu dah orang cak itu. Iya. Ya, saro igo kan. Lah marah pastinya tu kan. Aku yang ninjak kaki kau minta maaf. Ya nak diapakan lagi. Kalau aku marah, ibu tambah marah. Jadi lebih baik aku minta maaf. Jadi dah kata lain, hidup di dunia ini kalau nak aman, sering-sering minta maaf, sering-sering banyak berterima kasih. Kalau orang banyak ini dengan kita terima kasih. Karena kata Allah, jika kamu tidak berterima kasih kepada seseorang yang banyak membuat baik, berarti kamu tidak berterima kasih kepadaku, kata Allah. Iya, kena orang membuat baik. Kita ni kadang terbalik, Bu. Datang di Karangjaya, di Linggau, Bu. Kita yang belanja, kita ngenjuk duit, kita yang terima kasih. Terbalik atau tidak itu? Warung ni banyak usaha aku. Seharusnya ketika kita belanja, uang yang tempat belanja itu yang ngomong, terima kasih dek ya, sering-sering belanja di sini. Angka lemak. Ini kita lah beli, kita lah kadang ambil dewek. Sudah tu kita ngenjuk duit. Terima kasih Bu ya. Yo. Uji kita pakam nian punya warung ini. Makanya jangan heran. Makanya ada dalil ngatakan tolabul ilmu minal apanya? Tolabul ilmu bilang bisin ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kamu ngomong, alangkah teman jauh nak nuntut ilmu sampai negeri Cina tu. Itu walaupun apa namanya entah dalil hadis atau sahih atau tak sahih, memang kenyataannya mereka-mereka itu termasuk kalau orang berdagang padik-padik mereka itu, Bu. Kalunya baru muka toko, Bu. Kalau ada yang di sini pedagang, kalau dia baru buka toko, kita belanja dengan dia, beras tu nak dipikulnya diantar ke rumah kita. Di mana dek balik? Situ. Biar aku ngantarnya. Tak usah gitu. Lah aku ngantarnya. Itu cara dia. Setelah lah banyak uang belanja dengan dia, kita belanja dengan dia, dia ngomong, maaf deh aku tak bisa ngantar deh. Iya lah banyak uang belanja aja. Pintar ya. Kalau baru, kalau kita nih ya. Maka orang berdagang-berdagang di pasar itu, ya Allah, makanya ketika kadang-kadang sayurnya lah nak busuk, kita nganyang pun dimarahnya. Berapa harga barang bayam ini? 1.000, pasal 500. Lebih baik kebuang di sungai. Lebih baik dibuang di sungai. Pada laku 500. Kalaupun untung dikit ataupun rugi dikit. Inilah kesalahan kita. Maka kata Rasulullah, kalau kamu datang ke masjid lebih cepat dan baliknya kamu lambat-lambatkan. Kalau kamu datang ke pasar, kamu lambat-lambatkan datang ke pasar dan cepat balik, cepat balik. Terbalik lain kan bunyinya ya. Kalau ke masjid cepat, lambat balik. Kalau ke pasar dilambatkan, cepat balik. Jangan lete di pasar tuh, nok sini ke sana, ke sini sana. Banyak terjengok ke lajur selero lagi. Kemudian godaan-godaan setan dan lain sebagainya. Kadang kita ni macam-macam. Ada orang jual duku, nak beli duku lah, pakai nawar pula. Sudah tu nawar, boleh nyicip tak? Nyicip. Beli sekilo, nyicip 1/2 kilo. Uji uang yang tukang jual, rugi ni aku ni loh kak. Dem akhirnya uang tukang jual dulu bukan fitnah. Daripada rugi, lebih baik kurang timbangannya. Dapat godaan galau dari iblis. Paham? Maka Nabi Sulaiman pernah. Nabi Sulaiman itu kan bangsanya bisa jengok galau, bangsa manusia, bangsa jin, bangsa iblis, bahkan jadi anak buahnya galau itu. Uji Nabi Sulaiman, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk memenjarakan iblis dan iblis itu nak aku tangkap, nak aku penjarakan. Aku ada tempatnya niam untuk ngurung-ngurung iblis itu. Uji Allah untuk apa?
Dah kata kebaikan juga kau nak menangkap iblis itu, nak menjaronyo. Dah berilah kesempatan dengan aku. Kena iblis ni banyak goda manusia. Dah usahlah uji Allah. Berilah ya Allah kesempatan. Cak 3 hari baik je. Nah dia uji Allah 3 hari lajulah. Ditangkapnya iblis itu, dipenjaranya, dimasuk dalam sebuah ruangan. Dan besoknya dia kan nak ke pasar, nyuruh anak buahnya pergi ke pasar beli ini beli ini. Setelah ke pasar rupanya dak kati berjualan bu di pasar. Dak ada berjualan di pasar. Rupanya wong ni pada di rumah galo, berzikir galo, ada yang di pucuk kuburan nangis sana mati galo. Akhirnya baliklah anak buah Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, pasar tutup galo. Lah kemana uang penjual? Tak tahu, aku juga tadi di pucuk kuburan nangis sedih galo. Ada yang di rumah ibadat. Nah uji Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman ngadulah dengan Allah. Ya Allah, apa hal ini? Ngapa manusia? Itulah uji Allah. Makanya iblis itu jangan kau penjarakan. Artinya yang membuat kita semangat berjualan di pasar, semangat nyari duit, semangat apa tu rupanya godaan dari iblis juga rupanya. Nah itu maksudnya. Ketika iblis dah dipenjarakan, kita dah semangat lagi nak masuk surga galo, no ibadat galo. Nah inilah artinya tinggal lagi uji Allah. Kau ya biarlah dia ngoda, yang penting kau jangan tergoda. Itu ay. Nah kita ni susah bu. Salah satu orang yang tidak tergoda dengan iblis dan jin itu orang yang selalu ingat bertakwa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Kalunya selalu ingat dengan Allah, pasti dak katik bisa ngoda, walaupun digoda juga dak mempan. Ulama besar namanya Imam Junaid ketika itu nak digoda oleh iblis. Datang iblis ngoda, dak tergoda. Akhirnya ba iblis nian, pimpinan iblis nian ngoda Imam Junaid. Nyamar jadi manusia, nyamar jadi bujang tanggung lah. Datang ke Imam Junaid, Assalamualaikum ya guru. Ya, Waalaikumsalam. Boleh tak aku tinggal di sini di rumahmu, aku belajar sambil bergawi. Nak ada gaji tak dem. Yang penting aku baca tinggal di sini, baca makan dan aku belajar ilmu. Boleh Imam Junaid. Belajar dengan Imam Junaid, cak-cak belajar sama ngoda Imam Junaid. Berapa tahun ngodanya? 10 tahun ngoda Imam Junaid. Tapi Imam Junaid tidak tergoda. Kerana Imam Junaid selalu hatinya selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Nah kalau kita coba baik. Dah usahakan 10 tahun. Sehari be digoda lah laju. Laju bu. Balik dari sini be kamu mula kena godaan. Ngapa jiung rumah merengut tu? Tak tahu penceramah tu singonya nyinggung aku terus. Kamu lah itu godaan tu. Jangan tu lah makanya. Dia berhenti, tak usahlah datang lagi macam itu. Nganding ceramah tu kamu tersinggung terus. Ya udah tahu ni nyinggung ke terus dia tu. Lah tersinggung pula. Lah mulai artinya godaan. Kalau penceramah ini bu, dak kata yang dak nyinggung perasaan orang lain. Apanya dak nyinggung? Namanya dak berhasil nama penceramah itu. Ketika dia tersinggung itulah, tersinggung hari ini, mudah-mudahan dia besok dan lusa dan sebulan setahun ke depan dia akan jadi baik mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri orang bertakwa, pertama orang yang sabar, kemudian orang yang memaafkan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sabar itu, yang bertakwa itu orang yang selalu bersedekah, menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kamu ya Allah aku ajak berniaga mencari keuntungan di jalanku masuk surga Allah? Mau pasti gitu. Lah beriman lum kamu kepada Allah, la taat, la taat. La ta'alum kamu dan beriman lum, la nyalan sunnah Rasulum, la sudem. Malam ini kita mengingati nusul Quran. Sudah itu kamu lah sudah berjihad lum di jalan Allah. Bersedekah lum, berimpak lum, la sudem. Dengan dia apa? Dengan harta lah dem kami. Kami lah bangun masjid. Kami lah ngelebar masjid nah sama masjid. Dan nak dibangun lagi kami. Menara nak dibangun. Kami lah nyumbang. Tapi berjihad di jalan Allah
Jihad yang mana? Jihad itu bukan berarti nak berperang kage, zamannya, musimnya. Bukan. Jihad tu pertama kali tu bu, kita nak ngerami masjid ini nah. Solat subuh tu nah. Kalau orang yang sudah baca solat subuh ke masjid, itu termasuk orang yang sudah berjihad di jalan Allah. Solat yang paling susah dilakoni, yang paling dijalani dua selain 5 waktu tu. Yang paling susah solat isya dan solat subuh. Solat isya tu jangan main-main, susah itu bu. Dah maghrib, tanah isya mulai nguling. Uji atau kita kan uji istri, apa dah semayang isya kamu tu? Leh, kaget dulu, aku ni nak tidur dulu, kaget langsung sekalian tahajud. Sekalian tahajud. Ternyata setelah tahajud lewat, terdengar suara dari kejauhan. As-salatu khairum minan naum. Nah, la subuh. Isya lewat, tahajud jauh sekali. Inilah subuh. Belum boleh bangun. Masih. Siapalah yo azan tu cak itu? Selama ini azannya salatu khairum minan naum. Selama ini ngapa ada azan yang model baru ini? Yang macam mana? Salatu khairum minan naum. Padahal yang benar tu cak itulah sebenarnya. Lebih baik solat daripada tidur. Nah, cak itu yang azan tu. Lebih baik solat daripada tidur. Memang agak marah dikit bu azan tu. Siapa yang tukang azan? Kak Basir. Tapi kak kalau salatu khairum minan naum. Itu kira-kira bangun apa narik selimut? Kena terjemahannya sama dengan yang kamu lantun tu. Cobalah. Lebih baik solat daripada tidur. Sama lah yang lantunannya itulah. Tapi kalau salatu khairum minan naum. Wong baru tu. Kunang ngelih siapa itu? Nah, perginya ke masjid. Solat subuh itu termasuk solat yang berjihad di jalan Allah. Kak Basir salah satu termasuk godaan. Nya jadi ketua masjid sini, aku bukan nyinggung kak. Dah kata yang ngomong dah, aku ni ngebarat ke baik. Rumah Kak Basir di Simpang Danau. Ya Allah. Nah yang jadi masalah, mohon maaf, uji Kak Basir. Jauh-jauh, uang pagak lagi dia semayang. Nah itulah salah pula. Nah makanya jangan pandang orang lain, yang penting kita. Kalau kita lah memandang orang lain, kacau bu. Aku ngomong di Linggau. Kalau kamu lawan, nah Ustaz Ali dah kata, ini biar aku di sini. Yang di situ biar aku suruh orang lain. Ngomong, nah Ustaz Ali dah semayang sini. Padahal jadwal dia inilah di Karangjaya rupanya. Nah artinya kan kita dah tahu perjalanan orang lain. Jadi mudah-mudahan pertama, ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang sabar, dan kemudian orang yang memaafkan, yang ketiga yang banyak sedekah. Nah sedekah ini bu, Pak Ustaz, nak nunggu kaya sedekah? Tak perlu nunggu kaya. Kalau kaya sedekahnya model cara orang kaya, kalau kita yang tak punya sedekahnya model cara orang yang belum punya. Macam mana punya duit 10.000, pacak sedekah 500 jadilah. Punya duit 1 juta, pacak sedekah 10.000 jadilah juga 100 sama mana. Jangan punya duit 10.000 sedekah 1.000, punya duit 1 juta masih sedekah 1.000, punya duit 100 juta masih 1.000. Tak bangun kamu masjid ini. Dah acak ngelebar sana. Tapi alhamdulillah kan, artinya kamu terbangun seperti yang aku jengok, karena cara sedekahnya tentu berbeda-beda. Tapi jangan, kalau idak nian jangan bu. Berzakat itu 2,5% zakat itu. Apa harus punya duit banyak? Tidak. Punya duit dikit berzakat yang penting. Iya. Ada duit 1 juta, 25.000 untuk orang lain. Ada duit 10, 250 orang lain. Apalagi daerah sini banyak yang nanam sawit, banyak yang apa. Bukan kamu berzakat dengan biji sawit itu, siapa nak makannya?
Di mana Pak Ustaz zakatnya? Dijual dulu. Setelah dijual baru hasilnya diberikan kepada orang lain. Apa nak setahun nian Pak Ustaz? Setahun boleh, tidak setahun boleh. Kalau setahun artinya hitung berapa penghasilan kamu setahun dikeluarkan. Kalau nak sebulan atau sekali menjual boleh. Pak Ustaz, kami tukang jual es, untung kami 100.000 sehari. 100.000 berarti 1.250 untuk orang lain. Selesai kan? Yang penting dari keuntungan. Apa harus yang kita cari nak sudah terserah, tergantung keyakinan kamu. Beli rumah harga umpama 50 juta, 2,5% untuk orang lain. Beli tanah 10 juta, dia 250.000 untuk orang lain. Cai itu Bu, aku beli motor, aku zakat ke? Bingung kamu kali. Macam mana Pak Ustaz nyakatnya? Ya hitung berapa harga motor. 15 juta, berarti 15 juta kali 2,5%. Dah kata 2,5%-nya 15 juta. Motor ngeridit Pak Ustaz. Di waktu ngeridit itulah kamu bayar. No, menggalak. Mana caranya Pak Ustaz? Ngeridit 500.000. 500.000 kali 2,5%. Kemana ngenjoknya? Ngenjok be tukang parkir. Waktu kita bayar tempat kredit tu tukang parkir. Ngenjok 10.000. Alangkah banyaknya Pak, uang 100.000. Ambillah. Apa ini? Zakat motor aku je gitu. Kalau galak. Ibu punya emas 80 gram, awas kena zakat itu. 2,5 gram zakatnya. Tapi kalau disimpan, kalau dipakai tidak kena. Akhirnya ibu makai galau. Gelang kaki, gelang tangan, cincin, kalung, kuping, hidung Karena dipakai galau kan? Kenapa dipakai galau? Takut kena zakat. Woi, pelitnya ibu ini. Biarlah pelit-pelit punya kunian. Apa gawe laju? Emas aku berkurang gara-gara ini emas aku 80 gram laju ngenjuk 2,5 gram. Lebih baik aku pakai galau biar tak kena hukum zakat. Dipakainya galau Bu, sini 3, 4 sini. Ada dicucuk di sini pula modelnya. Allahu Akbar, tak taunya pas jalan ditodong wong. Habis. Itulah akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham yang ku maksud? Ingat yang punya 80 gram kena zakat. Pak Ustaz, kalau secanting ditimbang. Aku tak tahu di gram Pak Ustaz, di rumah tu ada secanting. Ya Allah. Secanting apa itu Bu? Ya kan kalau ibu-ibu dulu kan galak pakai gaya canting-canting namanya. Mudah-mudahan melalui nuzul Quran bukan sekedar artinya ingat Al-Quran jangan sebagai jadi pajangan di rumah. Jangan Al-Quran untuk nakuti jin dan setan, tapi Al-Quran harus dibaca. 1 huruf baca 10 ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Pak Ustaz? 1 huruf alif, 2 huruf lam, 3 huruf mim. Langsung kamu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah berapa huruf itu? Banyak. Kemudian langsung alif lam mim 30. Kalau di bulan Ramadan 10 kali 10 jadi 100. Jadi alif lam mim 300. Oh, itu Pak Ustaz Berarti mudah nian nyari pahala mudah. Iya. Berarti nyari yang 3 jadi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Aduh nak belanja beli sabun. Sadaqallahul azim 3 huruf. Uang tu pergi mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Beli bicin. Sadaqallahul azim pula. Lah 3 huruf. Terus uang tu pergi maca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim sad. Nyari yang 3 Ada kan dalam Quran Ha mim sad. Akhirnya 600 sudah dibaca. Jadilah daripada idak bertahun-tahun tidak pernah buka Al-Quran. 3 Bu yang dapat pahala. Pertama, memandang wajah wong tua. Dapat pahala. Maka kamu ibu-ibu lah tua-tua kau, anak-anak tu dipanggil, sini. Ngapo? Jengok wajah mak kau, oi. Kau hal mak?
jengok dulu wajah umak kau nak. Jadi jengok dulu basah-basah. Untuk apa? Biar kau dapat pahala nak. Kena memandang wajah wong tua. Kalau Ustaz puji Ustaz Ali berpahala. Jadi pandanglah wajah. Kalau kita ni tak kata wong tua lagi. Jadi anak dia kita panggil suruh memandang kita. Aduh ni anak-anak dah galak mandang wajah wong tua. Suruh mandang supaya dia berpahala. Yang kedua, yang boleh pahala itu memandang huruf Al-Quran. Jadi mandang huruf Al-Quran ini, huruf Al-Quran kalau ini boleh pahala muka Quran. Jangan heran kalau ada nenek-nenek kan muka Quran ras balik lagi. Uji kita nek ala kecepat maco. Apa? Ala kecepatnya. Aku bukan maco, apa? Nyengok baik. Kena nyengok itu dapat pahala. Maka ketika kita maca Yasin sama-sama, ketika walaupun kita rami bu ya, maca Yasin walaupun kita hafal, ambil menolong lanjut, kita jengoki. Itulah boleh pahala. Di samping itu kalau kita rabun-rabun ngomong, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mata aku ni. Ngapalah kabur aku nyengok Al-Quran itu. Ini bu itu bu. Langsung ditaruh di tangan ya basor yang maha melihat. Tapi nak dileset jadi ya basir sama baik dia tu. Basir itu dikata-kata basor sebenarnya. Basor ya. Nah itu. Sudah tu yang tiga. Yang ketiga yang berpahala itu memandang Ka'bah. Nah Pak Ustaz, naik haji daftar sekarang 2042. Kapan nak mandang Ka'bah? Umroh masih tangi, lagi ngumpul duit. Oh ibu beli kalender di pasar. Halo ibu, mau nak mandang Quran, beli kalender di pasar, gambar Ka'bah taruh di rumah. Kau dah tu mana ada duit beli keramik, di sini ada. Beli keramik tempel di dinding gambar Ka'bah, dijengok. Oh ya Allah, kapan aku datang ke sini ya Allah? Itu dapat pahala. Nah, itu maksud saya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya melalui nusul Quran ini yang kugambarkan tadi, maka uji Allah melalui Jibril ngajari Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Allah. Baca atas nama Tuhanmu, baca kelihatan alam yang kuciptakan ini. Kemudian ibu ingat, kalau ada orang bertanya kapan Rasulullah itu diangkat jadi Rasul, sebelum bumi dan langit diciptakan. Jangan salah jawab. Kalau kita ngomong kapan Nabi dan Rasul diangkat 40 tahun umurnya, nanti orang akan bertanya sebelum 40 tahun apa gawe Nabi? Maka orang banyak menyimpang. Maka akhirnya laju mengumpamakan, katanya Jibril salah nunjuk wahyu. Seharusnya wahyu itu bukan datang ke Rasulullah, tapi datang ke Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali lebih dulu takwa dan taat kepada Allah. Kena dia ngomong tadi bahawa Nabi itu dikiranya bahawa diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Padahal Nabi diangkat jadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan. Karena ada dalil mengatakan tidak kujadikan bumi dan langit ini kalau tidak karenamu ya Rasulullah. Kata Allah itu. Terbukti ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, ditiupkan roh ke badan Nabi Adam, dan kemudian ketika Nabi Adam bisa melihat, Nabi Adam melihat ke atas langit, di situ ada tergandeng nama Allah dan Muhammad. Dia waktu itu bukan Muhammad, Ahmad namanya. Siapa Ahmad itu? Akhirnya ialah Muhammad, inilah yang dimaksud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama Allah digandeng. Nah ini dah kata ada kan Allah Muhammad, tapi ada juga kadang Allahnya ada ya. No Allahnya di situ, nah Muhammadnya di situ. Kurang bergandeng maksud aku kan, tak apa-apa lah, penting ada. Yang bagusnya memang digandeng. Nah gandeng Allah Muhammad. Nah itu.
Baguslah. Tapi jangan, hati-hati juga kalau beli mimbar. Nah, mimbar ini bagus di pucuk. Kadang mimbar endep itu kan, di depannya nama Allah, nama Muhammad, ada kursi. Nah, di bawah sama dengan ngomong seulurusan dengan kaki kita. Nah, rendanian. Tak kaulu rasanya. Kadang orang macam tebal masuk ke dalam situ lebih dekat lagi di bawah sini. Nah, hati-hati itu. Kalau ada macam itu, macam mana Ustaz? Dia congkel bela ukirannya, pindah ke tempat pucuk. Ngambil amannya. Dia kualat dak keruan baik. Itu namanya merendahkan. Terakhirnya itulah ujung penodaan dalam agama itu itulah. Penista agama banyak sekarang bu. Orang-orang cak je ngaku-ngaku Islam, cak bagus tapi menjelek-jelekkan Islam, menghasut-hasut Islam dan sebagainya. Tapi mau di sini dah hati-hati. Kadang paham-paham ni banyak nian sekarang bu. Ada kajiannya, main lah kepintaran-pintaran ni luar biasa. Dia ngomong katanya wanita tak perlu ke masjid. Yang wajib tu laki-laki, benar. Tarawih macam mana? Tarawih juga laki-laki yang wajib di masjid. Wanita itu di kamar baik. Bila perlu di kamar yang paling terdalam, dalam lemari. Memang dalil itu ada nian bu. Rasulullah ngomong jika tidak aman. Jika tidak aman, laki-laki di masjid wajib, wanita di rumahnya baik dalam kamar yang paling dalam. Sembunyi artinya. Karena dunia lagi tidak aman. Kalau aman, kenapa? Mau tidak aman, tidak usahkah kamu di rumah? Kami juga tidak berani juga keluar. Jadi itu. Sesudah itu, kalau wanita itu ketika dia datang ke masjid jadi fitnah, datang ke masjid pakai dandan lebih dari artis, bergelang kaki, singonya berjalan dari situ ke situ, kami kedengaran kerincing. Nah itu namanya wanita yang jadi fitnah. Nah itu lebih baik di rumah maksudnya. Itu benar dalil itu, bukan tidak benar. Dalil itu benar kata dari Rasulullah. Tapi ingat wanita itu di rumah kalau negeri lagi dak aman. Mun ibu-ibu tarawih di rumah, aku nengok kami baik, tambah sepi. Masjid segede ko, nah kami baik. Ujungnya tinggal suara azan baik. Mak kapakam ni ada imam, ada Bilal ya. Ada yang nyambut. Apa yang dijengok cuma uang 3. Mak pakam kan? Kalau subuh itu kan kalau itu juga bu. Yang nabu beduk wong itulah. Yang azan wong itulah. Yang komatnya wong itulah. Kadang-kadang yang imam wong itulah. Suaranya dirubah-rubahnya biar ngelemak baik. Dan kejengokan wong itulah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kusampaikan. Sering-seringlah berselawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mana suaranya? Dah hafal ya? Ya Nabi salam. Jangan dengar kan? Ibu-ibu dulu ya. Bapak-bapak, apa dengar? Wahid Isnin Sasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habib salam alaika. Alangkah kecilnya. Coba kena jengok bapak-bapak dari sini sampai sana. Wahid Isnin Sasa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Dia mohon maaf nian bu, walaupun banyaklah kamu hadir, mohon urusan berselawat suara kamu kecil, menang kami. Ya, kalau macam selawat kuatlah suara kami daripada suara kamu. Mau nak marah, gede suara kamu apa gede suara kami? Gede suara kamu kalau nak marah. Ya. Allahu Akbar. Banyak bu selawat-selawat. Ada selawat asikil.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum maghrib, sebelum azan, lantunkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin wa akhrijna min baini zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu para ulama dulu-dulu melantunkan itu biar terhindar dari orang yang zalim kepada kita. Baik uang kita, uang biasa sesama kita, uang luar nak zalim dengan kita. Makanya para ulama tempo dulu, termasuk kiai-kiai Nahdlatul Ulama, sering melantunkan selawat namanya selawat asikil namanya tu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin. 2 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oi, kalau kamu ngelantun itu lemah nih rasanya. Pagi-pagi sambil buka pintu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah lemaknya. Nah, ini kadang-kadang tuh pagi-pagi lah bernyanyi. Kemana, 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 kemana aku mencarimu. Laki lagi tidur, puji laki siapa yang kamu cari itu? Ini aku tidur. Ujung terakhir lakinya kecewa. Akhirnya suaminya langsung mandi, langsung pakai sepan ketat, baju ketat, pakai topi, nyarung sepatu, sambil turun tangga dia ngomong, jangan ditanya kemana aku pergi, jangan ditanya apa yang aku cari. Nah, dia tidak balik lagi bu itu. Karena sekarang ini ya, wong tidak pakai bebala dengan mulut, tidak pakai bebala dengan fisik, tapi orang sudah saling sindir menyindir lewat lagu. Yang lewat lagu ini nah yang menyakitkan. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Bernyanyi dengan orang lain. Tersinggung tak kamu? Tersinggung tak? Tersinggung lah. Kalau laki dengan bini cuma kamu, hanya kamu, ya tidak apa-apa. Kalau suami sudah bernyanyi dengan orang lain, nyanyi lantunan seperti itu, pasti istrinya tersinggung. Walaupun itu cuma lagu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa terasa 1 jam kita lah bersama. Bukanlah 1 jam lagi Akulah berbuka di sini dari rumah jam 4 tadi, sebelum jam 4:30 lah dari Linggau. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan memperingati nuzul Quran di dalam bulan Ramadan ini, insyaallah mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari kehebatan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Melalui Al-Quran inilah ada doa, melalui Al-Quran itulah akan dibaguskan, utang bisa terbayar ya, anak jadi baik, keluarga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan yang soleh dan soleha. Dengan apa? Dengan mengagungkan Al-Quranul Karim yang ada di rumah kita. Sering-seringlah baca Quran, jangan sekedar baca hurufnya saja, tapi kalau baca ada terjemahannya, kajilah terjemahannya. Oh ini artinya, oh inilah keinginan Al-Quran ini rupanya. Nah disitulah namanya kita tuh akan luaslah pengetahuan kita dalam ngurusi Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran itu. Jangan tiap bulan, tiap tahun memperingati Al-Quran, tapi tidak pernah baca Al-Quran. Ya Allah, kalau baca sekarang ini ada macam-macam. Kalau tadarusan ya sudah. Kita tahu di sini ibu ada tadarusan. Kalau di Linggau tuh ada yang tamat itu tadarusan itu. Ngulang lagi bu-ibu ini. Nah di sini kita ya kalaupun tidak bisa namat 120 juz, baca dikit. Di luar bulan puasa, maco lagi, maco terus. Sekali-sekali jangan tidak maco. Pak Ustaz atau Kamila Rabun, ya sudah maco baik yang baca dibaca. Ya. Apa yang baca dibaca yang hafal baca. Nah itu baik. Artinya diri kita ni ada semacam gini bu. Kalau kita ni jadi orang baik,
cara baik, santunan baik, sopan dan sebagainya. Wong ngomong, itu hebatnya wong itu, zikirnya berjalan. Tapi kalau orang bengis-bengis, marah-marah, langsung ngomong, itulah wagalak semayang, zikir tidak berjalan. Paham tak ngomong zikir tidak berjalan tu? Artinya percuma beribadat kepada Allah tapi tidak dilakoni dalam hari-hari dan kehidupannya. Mudah-mudahan ya, teruslah berjuang yang lain-lain, teruslah bersedekah, berinfak, ada tempat nak cak Kak Basir, ada tempat lah nak disedekahkannya, nak diwakafnya dengan tempat. Aku lah ngomong dengan dia, kakak ada madrasah yo. MTS belum ada. SMP ada di sini, ada. MTS ada. Sekarang kakak ke depan dalam waktu dekat ini SMA ada tak? Ada. Madrasah Aliyah ada tak di sini? Kati. Kalau ada di Karangjaya? Belum ada ya? Madrasah Aliyah. MTS lain setingkat SMP. Sedikit man. Belum ada. Nah, sama-sama lah dengan Kak Basir. Aku ngomong, Kak, tempat lah bagus, tempat untuk sekolah lah do. Nak sementara numpang kelasnya ada Kak yo. Nah, maka dalam waktu dekat ini usul ke Kemenak, nanyolah dulu ke bagian Pendis untuk Mak Manunian kami nak muat tempat sekolah madrasah aliyah. Jadi anak-anak yang dari MTS, anak-anak yang dari SMP tinggal nak milih. Nak ke MAN apa nak ke SMA. Mudah-mudahan Karangjaya ini menjadi wilayah yang jadi percontohan di Mura Utara. Artinya menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang boleh tak boleh numpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaAllah berjumpalah lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan troman, ikan betutu, ikan betok, ikan sengarat, ikan lampam ya. Ikan apa lagi? Ikan seluang ya. Ikan baung belum disebut. Ikan keli terakhir, kalui dan sebagainya. Itulah nama-nama ikan yang pacak kusebut malam ini. InsyaAllah di malam lain bertemu lagi kusebutlah ikan. Banyak nih ikan ya. Nama-nama jenis ikan. Demikian ya, sama-sama doa. Kami langsung nak balik ke Linggau. Dan juga aku bukan apa, aku ni Bu lewat tiap hari Bu di depan dusun kamu nih. Karena aku tugas di Mura Utara, di Kemenak bagian haji. Jadi kalau kamu nak daftar haji, datanglah ke kantor aku, di kantor kita di Kemenak Mura Utara, di depan Dan Ramil di Desa Karanganyar. Itu kantor baru berdiri, yaitu pelayanan haji dan umroh. Nah, urusan haji ke sana. Ya, ditunggu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Jangan dak ini, pokoknya berniat yang penting. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Kak Basir doa.